Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ikhwafillah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan dan kenikmatan kepada kita. Mudah-mudahan kenikmatan ini kita syukuri sehingga kenikmatan yang lain akan sampai kepada kita. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya dan kita semua umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Kaum muslimin hadinallahu wa iyyakum rahimakumullah. Dalam keadaan kondisi seperti ini, banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan, mengalami kesusahan. Maka bantulah sekuat kita, semampu kita. Sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasahu Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Ingat, barang siapa yang mampu melepaskan kesusahan, kesulitan satu orang muslim saja, satu orang saja, maka Allah akan lepaskan kesulitan dunia dan akhiratnya. Masya Allah. Apalagi kalau kemudian kita mampu untuk membantu banyak orang. Janji Allah melalui Rasulnya, naffasahullahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan melepaskan kesulitan orang yang membantu saudaranya, membantu kaum muslimin yang lainnya. Walaupun cuma satu orang kita mampu membantunya, maka Allah akan mudahkan urusan pada hari kiamatnya. Panjang hari kiamat itu, ya. Panjang dari mulai nanti yaumul ba'as, yaumul mahsyar, yaumul mizan, ya. Kemudian sampai kepada yaumul hisab, sirat. Masya Allah, kalau kita pernah membantu dan lillahi ta'ala karena Allah, maka Allah akan mudahkan urusan kiamat kita, hari kiamat kita. Kemudian yang kedua, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan urusan seseorang, maka Allah akan memudahkan urusannya untuk urusan dunia dan urusan akhirat. Bayangkan, sekarang kalau ada masalah yang sulit, kita mudahkan. Apalagi kemudian kita kewenangan untuk memudahkan, asal sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Jangan mengada-ada, jangan mempersulit. Apalagi nanti ujung-ujungnya adalah duit. Kalau kemudian ujung-ujungnya adalah duit, kemudian kita mempersulit, dosa kita. Kalau ada yang mudah, kita mudahkan. Apalagi sudah mudah, jelas mudah, kita mudahkan. Jangan dipersulit. Wong yang sulit saja dipermudah, asal sudah sesuai dengan ketentuan. Jangan kemudian kita persulit. Kalau kita mampu memudahkan urusan saudara kita, memudahkan urusan mereka, maka yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memudahkan urusan orang tersebut untuk urusan dunia dan akhiratnya. Urusan dunia itu akan dimudahkan oleh Allah. Urusan akhirat apalagi? Masya Allah. Ya, kita kan butuh untuk dimudahkan urusannya. Dan begitu senang ketika kita dimudahkan urusannya. Maka mudahkanlah urusan orang. Termasuk apa? Ketika kita berada di jalan raya, ada orang mau nyebrang, beri kesempatan, memudahkan urusan orang untuk nyebrang. Ya. Saya pernah menceritakan hal ini. Ketika dari Tegal ke Jakarta, dengan driver yang sudah agak sepuh orangnya. Begitu sabar. Setiap pertigaan, setiap perempatan, beliau berhenti. Menunggu ada orang mau lewat, nyebrang. Saya tanya, Pak, kenapa? Kita kan ini cepat-cepat nih waktunya. Apa yang beliau sampaikan? Saya tidak pernah duduk di majelis ta'lim. Saya tidak pernah ikut seperti bapak-bapak yang lain pengajian-pengajian. Saya dapat pahala dari mana? Kalau bukan di atas mobil ini. Setiap ada perempatan, setiap ada pertigaan, saya berusaha untuk berhenti supaya orang yang mau lewat, baik dia pakai motor, dia pakai sepeda, dia jalan kaki, saya persilakan. Mudah-mudahan itu menjadi pahala buat saya.
Masya Allah, dimudahkan. Dan selama perjalanan kami tidak pernah mengalami kemacetan. Kenapa? Allah mudahkan urusan dunia, dan insya Allah Allah akan mudahkan urusan akhirat. Jadi kalau ada urusan yang mudah, jangan dipersulit. Ya, kalau ada urusan yang sulit, mudahkan. Asal tadi sudah sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang sudah diberlakukan. Kemudian yang ketiga, ya, wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, seseorang, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Bayangkan, ya. Kalau kita mengetahui ada seseorang punya salah, punya cacat, maka tutuplah. Jangan dijadikan sebagai bahan bergunjingan. Jangan dijadikan sebagai konsumsi untuk dihibahkan. Masya Allah. Jangan sampai dilakukan hal seperti itu. Kenapa? Hal ini sangat membahayakan. Justru kalau bisa kita tutupi. Terkecuali ketika kita mengetahui ada seseorang akan dihukum dengan perbuatannya, kemudian kita dijadikan sebagai saksi, maka sampaikanlah apa yang kita ketahui, sampaikanlah apa yang kemudian kita lihat, karena untuk menjatuhkan sebuah hukum kepada seseorang. Kita tahu persis kejahatannya, kemudian kita dijadikan saksi untuk diadili, ditentukan hukum, maka wajib kita menyampaikan apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan. Tapi kalau kita mengetahui ada seseorang berbuat kejelekan dan orang ini tidak ingin kejelekannya diketahui oleh orang lain, dan kita sudah mengingatkan, maka kita tidak perlu untuk menyampaikan kepada orang lain. Dosa. Ya, tutup. Sebab nanti Allah Subhanahu wa taala akan menutup kejelekan kita di dunia dan di akhirat. Bukankah kalau kita punya kejelekan, berbuat kemaksiatan, tidak ingin diketahui oleh orang lain? Maka kalau ada orang lain, saudara kita berbuat kejelekan, ingatkan. Setelah diingatkan, jangan kita sampaikan kepada orang lain. Dan kemudian Rasul menutupnya dengan wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Kata Rasulullah, Allah akan senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pelit tangan kita. Jangan pelit ide kita, jangan pelit harta kita, jangan pelit ilmu kita. Sampaikan. Kenapa? Karena Allah akan menolong kepada hamba yang senantiasa mau menolong saudara yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, akhrajahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2699. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan manfaat dan segala kebaikan kebenaran datang dari Allah. Segala kekhilafan dari diri saya, billahi taufiq wal hidayah, walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.